Januari, Februari, Maret. Ada apa ya? 3 bulan ini orang-orang akan sibuk tentang satu hal, yaitu apa? Pajak. Semua orang akan pusing tentang bagaimana melapor pajak, yaitu SPT tahunan. Nah, ngomong-ngomong, sudah paham belum tentang jenis SPT tahunan yang harus digunakan? Karena selalu setiap tahun itu yang akan dipertanyakan. Oke, mau tahu cara mudahnya? Kita simak video berikut ini. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada video kali ini kita akan membahas khusus tentang pajak. Ya, untuk video-video berikutnya juga tentang pajak. Nah, kenapa? Karena pada 3 bulan pertama orang-orang akan selalu bahas tentang pajak. Ya. Nah, sebetulnya kenapa sih kita perlu sibuk-sibuk melapor pajak? Nah, para planners, perlu diingat, sebagai warga negara yang baik, kewajiban kita tentang pajak adalah pertama, membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua adalah melaporkan pajak tersebut ya dalam bentuk SPT tahunan. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu diberi kesempatan 3 bulan maksimal, yaitu Januari, Februari, dan Maret, yaitu akhir Maret, 31 Maret. Kemudian untuk wajib pajak badan diberi kesempatan 4 bulan, yaitu sampai akhir April. Apabila tidak disampaikan dalam waktu tersebut, maka akan kena sanksi denda keterlambatan. Oke, nah biasanya setiap orang akan bingung nih tentang, SPT yang digunakan apa saja sih? Nah, kemudian, saya sudah terbiasa menggunakan SPT jenis ini. Berarti nanti setiap tahun saya akan lapor pakai jenis yang ini juga. Apakah itu benar? Eits, tunggu dulu. Itu tidak sepenuhnya benar. Oke, mari kita bahas satu persatu supaya para planners paham tentang jenis-jenis SPT tahunan. Nah, SPT sendiri artinya surat pemberitahuan. Ya, jadi T-nya bukan tahunan ya, jadi surat pemberitahuan. Makanya ada SPT tahunan, jadi surat pemberitahuan tahunan. Sedangkan yang biasa rutin dilakukan setiap bulan ya SPT masa disebutnya. Oke, kita bahas hanya khusus SPT tahunan. Bagaimana sih cara memahami jenis SPT tahunan yang perlu saya gunakan untuk tahun ini ataupun tahun berikutnya? Oke, ya, para planners lihat video yang ini ya, yang tentang apa? Tentang keterampilan mencari uang. Nah, untuk mempermudah memahami jenis SPT apa yang digunakan, maka kita lihat dari jenis pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan apa yang memberikan penghasilan bagi para planners? Oke, kata ekonom dunia itu kita bagi menjadi 4 kuadran untuk menghasilkan uang, yaitu pertama sebagai seorang karyawan atau employee, yang kedua adalah sebagai seorang wirausaha atau self-employed, yang ketiga adalah sebagai business owner atau pemilik bisnis, yang keempat adalah sebagai seorang investor. Nah, dari ini semua, investor itu adalah bisa dilakukan oleh ketiga orang sisanya. Jadi investor tidak akan ada di SPT khusus. Yang kita akan bahas adalah 3 jenis pekerjaannya yang lain, yaitu 1. Employed. Nah, untuk karyawan kita bagi dulu berdasarkan total penghasilan brutonya dalam 1 tahun. Berapakah total penghasilan brutonya? Ya, dihitung. Apabila total penghasilan bruto dalam setahun maksimal 60 juta, maka para planners cukup gunakan SPT tahunan jenis 1770SS, yaitu sangat sederhana. Kemudian, kalau misalnya karyawan dengan total penghasilan bruto itu lebih dari 60 juta,
maka gunakan SPT tahunan jenis 1770S atau sederhana. Nah, apakah terpaku dengan satu atau lebih dari memberi kerja? Tidak terpaku. Ya, yang penting total penghasilannya 60 juta kurang atau lebih. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa kalau misalnya lebih dari 2 tempat kerja gimana? Ya udah, kita lihat totalnya penghasilan berapa. Kalau lebih dari 60 juta, maka gunakan yang 1770S. Oke, paham ya? Kita sekarang masuk kategori kedua, yaitu sebagai seorang self-employed atau wirausaha. Siapa sajakah yang masuk dalam golongan ini? Ya, menurut definisi pajak, yaitu yang ibaratnya mempunyai usaha atau pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas seperti apa? Contohnya seperti dokter yang praktek mandiri, ataupun ya praktek sebagai seorang mitra, atau siapa lagi sebagai seorang akuntan, notaris, pengacara, ataupun guru yang les privat, ya, ataupun YouTuber, pekerja seni, dan lain-lain. Ya, ibaratnya yang tidak terikat dengan penggajian, ya, bukan sebagai seorang karyawan. Atau itu adalah pekerjaan bebas, atau sebagai punya usaha, ya, memiliki usaha. Tapi usaha mana nih? Ya, usaha yang termasuk kategori dari UMKM itu adalah UMK, yaitu usaha mikro dan kecil. Ya, batasannya adalah omsetnya. Omset kotor kalau misalnya dalam setahun berapa? Kalau misalnya total kurang atau sama dengan 4,8 miliar, maka masih kategori UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, itu masih dikategorikan sebagai seorang self-employed. Nah, ketika kategori ini, maka kita gunakan formulir 1770 ya, SPT jenis 1770 saja. Nah, atau kalau misalnya punya usaha yang ibaratnya, boleh nggak sih saya punya usaha masih kecil tapi mau dalam bentuk badan? Nah, boleh. Jadi subjek pajak ada orang pribadi dan badannya. Tadi kita bicara orang pribadi. Kalau misalnya usaha UMK ini memilih sebagai bentuknya badan, yaitu sebagai misalnya CV, PT, UD, ya, ataupun ya organisasi atau firma, yayasan, maka formulir SPT tahunan yang digunakan adalah 1771 karena sudah termasuk wajib pajak badan. Nah, jadi untuk omset yang kurang dari 4,8 miliar boleh memilih mau sebagai orang pribadi atau badan. Ya, tergantung statusnya. Kalau memang statusnya belum badan, ya maka dia pakai orang pribadi. Akan tapi bagaimana kalau omsetnya lebih? Nah, itu kita masuk ke kategori yang ketiga, yaitu apa? Yaitu sebagai pebisnis atau business owner. Biasanya ini adalah udah kategori yang usaha yang besar, ya, menengah ataupun besar. Ya, kalau besar udah pasti dalam bentuknya badan usaha, yaitu apa? PT, CV, itu udah pasti. Nah, kalau seperti ini, business owner sudah pasti menggunakan 1771 SPT-nya, yaitu SPT khusus badan. Oke. Nah, tadi investor kita bilang ada di mana-mana. Ya, betul. Kalau misalnya teman-teman sebagai orang pribadi atau badan melakukan investasi di berbagai macam bidang, maka hasil investasi itu akan dikenakan pajak final. Dalam SPT tahunan ada kolom khusus untuk bagian penghasilan yang dikenakan pajak final. Jadi tidak ada khusus di SPT mana, tidak ada, di semua SPT ada. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian apa sih bedanya? Kita khusus untuk orang pribadi ya, bedanya SPT 1770, 1770S dan 1770SS. Kalau tadi kan bedanya berdasarkan pekerjaannya ya. Nah, jadi bedanya nanti dalam bentuk apa? Jumlah pelaporannya. Ya, kalau misalnya di SPT 1770 itu ada satu formulir induk ya di satu lembar, kemudian ada 4 lampiran. Di situ lengkap bagaimana tentang sumber penghasilannya, ya entah itu dari sebagai seorang pekerja ataupun dari penghasilan atau dalam negeri, luar negeri dan lain-lain. Ya, kemudian ada juga bahas tentang apa? Tentang misalnya yang lampiran kedua tentang bukti potong pajak kalau misalnya ada dipotong pajak oleh pihak lain. Ya, yang ketiga kita akan bicara tentang apa? Tentang ya sumber penghasilan dari yang penghasilan sudah kena pajak final misalnya.
Yang keempat, biasanya kita akan bicara tentang apa? Tentang daftar aset, daftar hutang atau kewajibannya maupun susunan keluarga yang ditanggung. Nah, itu adalah versi penuh 1770. Nah, sedangkan bagi karyawan yang dibagikan berdasarkan total penghasilan brutonya berapa. Nah, maka dibagi dua, yaitu yang sederhana adalah cuma 2 lampiran saja dikurangin. Ya, kemudian kalau misalnya yang kurang dari 60 juta per tahun menjadi SS, itu hanya 1 lembar saja, itu halaman induk saja. Oke, nah itu sudah paham ya tentang bedanya. Sebenarnya sama seperti 1770 aja, tapi kita disederhanakan. Karena apa? Dilihat dari total penghasilannya dan tidak ada sumber penghasilan dari yang lain. Makanya dia sangat sederhana ataupun sederhana. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya saya sebagai seorang pekerja, kemudian saya juga karyawan, saya sebagai juga seorang wirausaha. Bagaimana kalau campuran? Otomatis ketika teman-teman sebagai seorang karyawan dan punya penghasilan bukan sebagai seorang karyawan, maka gunakan 1770 karena sudah termasuk kategori wirausaha. Atau sebutnya pekerjaan bebas dan punya usaha. Oke? Semoga menjadi lebih paham tentang bedanya masing-masing SPT dan kapan menggunakannya. Ketika sumber penghasilan teman-teman berubah, maka ikut menyesuaikan jenis SPT yang digunakan. Jangan lupa itu ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga paham. Nah, akan ada video-video berikutnya tentang pajak, bagaimana supaya para planners lebih paham mengenai dasar-dasar pajak. Bagaimana dasar-dasar perhitungan pajak. Kenapa sih kok saya kurang bayar pajak padahal sudah bayar, dan lain-lain. Oke, sampai ketemu. See you.